Andi Muhammad Yusuf Amir menjadi Panglima ABRI. Jenderal TNI Andi Muhammad Yusuf Amir dilantik di Istana Negara sebagai Panglima ABRI pada suatu hari di bulan Maret tahun 1978. Sebagai wartawan, saya meliput upacara tersebut. Berdiri di samping Letjen TNI Wijoyo Suyono, saya berbisik kepada Panglima Kowilhan, Komando Wilayah Pertahanan Jawa Madura itu, jangan-jangan Pak Yusuf sudah tidak tahu aturan baris berbaris. Jenderal yang juga mantan Komandan RPKAD itu cuma tersenyum, tanpa komentar. Barangkali karena tahu saya wartawan. Tentu saja jenderal itu tidak ingin dikutip berkomentar tentang panglimanya yang hari itu dilantik. Namun, meski setengah bergurau saya sebenarnya punya dasar bertanya. Ketika dilantik menjadi Panglima ABRI, Jenderal TNI Muhammad Yusuf sudah 14 tahun meninggalkan jajaran militer aktif, yakni sejak menjadi menteri pada zaman akhir demokrasi terpimpin tahun 1965. Dan dalam masa 14 tahun itu telah terjadi perubahan tata baris berbaris ABRI. Di kemudian hari, dari Atmaji Sumarkijo, wartawan dan penulis biografi Jenderal Yusuf, saya mendapat informasi mengenai Jenderal TNI Yusuf yang memang berlatih baris berbaris selama 3 hari di ruang tamu kediamannya sebelum hari pelantikannya. Pengawas latihan adalah Eli Yusuf, istri sang Panglima. Pangkat terakhir Yusuf dalam jajaran ABRI adalah Brigadir Jenderal. Jabatan militer terakhirnya adalah Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Kesuksesannya mengakhiri pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan menarik perhatian Presiden Soekarno. Panglima dari Makassar itu dipromosikan menjadi Menteri Perindustrian Ringan pada 1965, beberapa bulan setelah Kahar Muzakar tertembak mati. Nasib mujur dinikmati Yusuf lewat perannya dalam mendapatkan Super Semar pada 1966. Bersama Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amir Mahmud, ketiganya menjadi orang penting bagi naiknya Jenderal Soeharto ke kursi kekuasaan. Ironisnya, 3 perwira yang berhasil mendesak Soekarno mengeluarkan Super Semar, Kemal Idris, H.R. Darsono, dan Sarwo Edi, justru mengalami nasib tragis. Ketiga kingmaker tersebut tersingkir dan terbuang jauh dari pusat kekuasaan. Nasib mujur itu bukannya datang dengan tak terencana. Cerita bermula ketika terjadi Gestapo pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Waktu itu Brigjen TNI Yusuf Amir, baru beberapa bulan menjadi menteri dan berkedudukan di Jakarta, berada di Beijing bersama sejumlah besar pejabat tinggi Indonesia yang diundang pemerintah Tiongkok. Begitu mendapat kabar tentang kejadian di Jakarta, dengan segera Yusuf mencari sendiri jalan pulang. Setelah mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang terjadi di Indonesia selama transit di Hong Kong, Yusuf terbang ke Jakarta. Tiba di Kemayoran, dia tidak langsung melapor ke bosnya, Presiden Soekarno. Dia mengarahkan langkahnya ke Kostrad, tempat Soeharto memimpin operasi penumpasan PKI. Keputusan Yusuf yang sangat jitu itu patut diduga bersumber pada insting politiknya yang menuntunnya kepada keyakinan bahwa era Soekarno sudah akan berakhir, dan tokoh yang bakal naik adalah Soeharto. Hampir 10 tahun sebelumnya di Makassar, insting politik Yusuf juga menuntunnya dengan baik. Ini berhubungan dengan cerita lahirnya Permesta, perjuangan semesta yang diproklamasikan oleh Kolonel Infanteri HNV Sumual, Panglima Tentara dan Teritorium 7 waktu itu. Yusuf adalah pendukung bahkan ikut merancang konsep Permesta. Tapi, Sumual dalam memoarnya menulis tentang Yusuf waktu itu sebagai berikut. Begitu Permesta diproklamasikan tanggal 2 Maret, Yusuf langsung melapor ke Yani di MBAD, dan minta instruksi militer. Artinya, memberi diri untuk menghantam kami. Padahal, dia paling aktif bersama Saleh Lahade, Dr. Engelen, dan Bing Latumahina merancang Permesta. Lewat Jenderal Yani,
karir Jusuf menanjak ketika teman-temannya di Permesta terpojok untuk akhirnya menjadi pemberontak yang ditumpas TNI. Oleh karena itu, kalau dulu Jenderal TNI Yani yang menjadi titian karir Jusuf, selepas tewasnya Panglima Angkatan Darat itu di tangan Gestapo, Jenderal TNI Soeharto, yang lebih berkuasa daripada Yani, merupakan tangga lanjutan bagi karir jenderal dari Makassar itu. Adalah loyalitasnya kepada Soeharto, melapor langsung ke Kostrad dari lapangan terbang Kemayoran, yang membuka kesempatan baginya diutus bersama Basuki Rahmat dan Amir Mahmud mendapatkan Super Semar, surat perintah 11 Maret dari Soekarno. Soeharto adalah orang yang tahu berterima kasih mereka yang mendukungnya tanpa kemudian menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Dari singgasana kekuasaannya lah Soeharto kemudian membayar jasa-jasa Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Andi Muhammad Jusuf. Ketiga jenderal itu mendapat anugerah jabatan-jabatan tinggi. Yang pertama mendapat anugerah adalah Basuki Rahmat. Masih pada awal kekuasaan Soeharto, mantan Pangdam Brawijaya itu sudah didudukkan sebagai Menteri Dalam Negeri. Ketika Basuki mendadak wafat di kantornya, Amir Mahmud yang menggantikannya. Yang terakhir mendapatkan bonus istimewa adalah Jusuf. Berbeda dengan Amir Mahmud dan Basuki yang kebagian jabatan di luar struktur militer, Jusuf yang sudah lebih lama menanggalkan pakaian dinas militer, menduduki kursi Menteri Perindustrian selama 14 tahun, justru diangkat memimpin ABRI. Bisa diduga bahwa ini adalah suatu topik pembicaraan yang hangat pada masa itu. Jusuf sendiri kabarnya terkejut. Pak Jusuf tidak pernah mimpi apalagi membayangkan dirinya jadi jenderal berbintang 4 dan memimpin ABRI, kata seorang keponakannya di Makassar kepada saya lama setelah Jusuf wafat. Namun, Soeharto punya mahu dan kuasa, tak berhenti pada Jusuf. Bapak Presiden juga kemudian mengangkat LB Murdani ke posisi Panglima ABRI, padahal Beni lebih tidak memenuhi syarat menduduki posisi pemimpin tertinggi tentara. Tidak memiliki pengalaman komandan yang memimpin tentara lebih tinggi dari tingkat batalion, tidak pernah menduduki jabatan teritorial dan pendidikan, tidak pernah mengikuti pendidikan sekolah staf, dan sebagian besar kariernya di pasukan tempur dan dunia intelijen. Soeharto toh menjadikan Murdani sebagai Panglima ABRI. Pengangkatan Pak Beni sebagai Pangap tidak mengikuti rute yang lazim. Menurut Majen TNI Zaki Anwar, kekuasaannya besar dan solid. Tidak ada Panglima ABRI yang memiliki kekuasaan atau sejumlah jabatan rangkap seperti Pak Beni. Sebagai Asintel, asisten intelijen Hankam, dia sering melewati atau melakukan bypass kebijakan KAS, Kepala Staf Angkatan, lanjut Jenderal Zaki Anwar. Seperti Jusuf sebelumnya, Beni juga terkejut menemukan dirinya duduk di kursi Panglima ABRI. Saya tidak pernah bermimpi duduk di kursi ini. Saya sudah teken mati sebagai intel, kata Murdani kepada saya di kantornya di Jalan Merdeka Barat, pada tanggal 14 November tahun 1984. Tambahan penjelasan di balik pengangkatan Jusuf menjadi Panglima ABRI bisa ditemukan dalam memoir Jusuf Wanandi, Shades of Grey. Wanandi dari Center for Strategic and International Studies CSIS waktu itu adalah seorang yang masih sangat dekat dengan pusat kekuasaan, jadi tentu saja dia tahu banyak pergolakan dalam tubuh pemerintah. Menurut Wanandi, dalam sebuah rapat para jenderal pada awal 1978 di Markas Besar ABRI, muncul suara-suara kritis kepada kebijakan Soeharto, terutama mengenai sikap pemerintah yang keras kepada mahasiswa sebagaimana yang dijalankan oleh Menteri Pendidikan, Dr. Daud Jusuf. Adalah Muhammad Jusuf, Menteri Perindustrian waktu itu yang tampil sebagai pendukung utama Soeharto dan kebijakan kerasnya terhadap mahasiswa. Dia juga dengan keras mengingatkan para jenderal untuk tidak melemahkan Soeharto atau bahkan mencoba merebut kekuasaannya. Jusuf mengancam para jenderal bahwa dirinya akan melawan setiap usaha melemahkan kontrol Soeharto apalagi merebut kekuasaan Soeharto.
Boleh sibuk debat panjang dengan kekuatan apa Jenderal Jusuf, yang Menteri Perindustrian, akan melawan para jenderal yang kritis terhadap Soeharto. Yang tahu jawaban pertanyaan itu hanya Bapak Presiden. Tak lama setelah Jenderal Muhammad Jusuf mempertunjukkan kesetiaannya kepada Soeharto di depan hampir semua jenderal, dia diangkat menjadi Panglima ABRI. Selanjutnya kita boleh sibuk berdebat panjang untuk mengerti dasar atau alasan yang dipakai Soeharto mengangkat Jusuf, Murdani, Panggabean, dan Sudomo sebagai Pangkop Kamtib. Kita juga tidak akan kehabisan cerita mengenai tingkah laku Beni yang berangkat dari loyalitas penuh kepada Soeharto untuk berakhir dengan debenisasi akibat kemarahan Soeharto kepadanya. Atau Jusuf yang lebih banyak di lapangan, membagi-bagi rezeki kepada para prajurit, daripada duduk di kursinya di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Tapi satu hal yang pasti, semua itu dimungkinkan oleh kekuasaan Soeharto yang luar biasa sehingga bisa berbuat apa saja, kapan saja, dan mengangkat siapa saja ke jabatan apa saja. Tapi mengapa Jusuf? Mengapa Murdani? Pertanyaan bisa diteruskan dengan juga menyebut nama Maraden Panggabean, Panglima ABRI yang digantikan oleh Jusuf, dan Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo. Dan mengapa, misalnya, bukan Kemal Idris, atau R. Sudirman? Pertanyaan ini akan segera terjawab jika kita bisa menemukan persamaan dan perbedaan di antara mereka. Kendati keempat yang pertama memiliki sejumlah perbedaan, di mata Soeharto, persamaan mereka jauh lebih menonjol. Semuanya tidak merupakan ancaman potensial bagi kekuasaan sang presiden. Dengan pendekatan seperti inilah, Soeharto tidak memilih Letjen TNI Raden Sudirman, mantan Panglima Brawijaya, untuk menggantikannya sebagai Panglima Angkatan Darat ketika jabatan itu harus ditinggalkannya. Sudirman adalah seorang santri Jawa yang saleh, setelah pensiun aktif di Majelis Ulama Indonesia, dan terkenal sebagai orang yang berani melawan Kolonel Nasution pada peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952, tapi kemudian menjadi pendukung Nasution ketika KSAD itu melawan komunis. Di mata Soeharto, bisa diduga, Letjen TNI Raden Sudirman adalah potensi ancaman bagi kekuasaannya. Kemal Idris juga kurang lebih sama saja dengan R. Sudirman. Keduanya diperhitungkan Soeharto sebagai tidak akan memberi jaminan aman bagi kelanggengan kekuasaan Bapak Presiden. Jenderal Panggabean yang lebih junior dari Sudirman adalah penganut Kristen Protestan, berasal dari etnis kecil Sumatera Utara dan sebagian besar dinas militernya berlangsung di luar Jawa. Jusuf beragama Islam, orang Bugis dari Sulawesi Selatan yang nyaris semua masa aktif militernya juga berlangsung di luar Jawa. Dan yang lebih penting, ketika diangkat menjadi Panglima ABRI, Jusuf sudah 14 tahun meninggalkan dinas militer. Dengan latar belakang demikian, Jusuf yang tidak berakar dalam ABRI telah diperhitungkan oleh Soeharto sebagai sulit menggunakan tentara menentang Bapak Presiden. Sudomo dari Angkatan Laut, meski putra seorang haji dari Malang, waktu diangkat lewat perkawinan dia sedang beragama Protestan. Beni Murdani memang dari Jawa Tengah, tapi perwira komando dan Raja Intel itu beragama Katolik berdarah Indo-Jerman dan jabatan tertingginya dalam militer hanya komandan batalion. Dan karena itu, menurut perhitungan Soeharto, Murdani juga sulit berakar dalam ABRI. Maka, ketika ternyata kemudian Murdani mempunyai keberanian secara perlahan mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto ke lembaga ABRI, setelah mungkin merasa kuat karena menguasai tentara lewat aparat intelijennya, dengan cepat, mudah, dan saksama, Soeharto menyingkirkan kepala Intel itu dan orang-orang yang dianggap sebagai pengikutnya. Sebagai Panglima ABRI, Jusuf dengan cepat menjadi populer, karena meski semua kegiatan publiknya selalu atas nama Soeharto, selalu menyampaikan salam Pak Harto kepada para prajurit yang didatanginya, kunjungan dan perhatiannya kepada prajurit bukan cuma menarik perhatian dan simpati tentara, melainkan juga masyarakat luas.
Ketika cerita buruk tentang Soeharto dan keluarganya sudah perlahan merayap ke masyarakat luas, fokus harapan berangsur tertuju kepada Jusuf. Akibatnya, Soeharto dikabarkan mulai agak cemas. Jusuf sadar keadaan itu. Mantan Menteri Perindustrian ini tidak terlalu cemas sebab tahu dirinya terus-menerus dibayang-bayangi oleh Murdani, Kepala Intel ABRI dan Laksamana Sudomo, Panglima Kopkamtib dan Wakil Panglima ABRI. Dan Jusuf yakin Soeharto tahu Panglima ABRI sama sekali tidak melakukan hal-hal yang mengancam kekuasaan Soeharto. Setiap menghadapi hal-hal yang sensitif, dia selalu memberi perintah kepada kepala intelnya, "Kau laporkan ini kepada Pak Harto, Ben." Sadar dimata-matai dan secara ketat diawasi, Jusuf toh tidak mengabaikan kesempatan menyatakan pendapatnya tentang praktik duifungsi waktu itu. Selain melarang tentara berdagang, melarang tentara jadi gubernur, Jusuf juga punya gagasan agar ABRI berdiri di atas semua golongan. Artinya, ABRI tidak lagi mendukung Golkar. Soeharto menilai tidak realistis gagasan Jusuf yang terakhir ini. Pada Rapim ABRI di Pekanbaru bulan Maret tahun 1980, Soeharto dengan tegas menyebut ABRI masih akan mendukung Golkar. Soeharto memerintahkan Laksamana Sudomo mengunjungi para Panglima Kodam di seluruh penjuru Indonesia mensosialisasikan keputusan Soeharto tersebut. Tahu bahwa Soeharto sangat percaya kepada Murdani waktu itu, konon Jusuf pulalah yang menyarankan agar Beni saja yang diangkat menjadi penggantinya. Mungkin Jusuf berpikir, daripada ditugasi memata-matai Panglima, sekalian saja dijadikan Panglima. Berbeda dengan Jusuf yang tidak membangun jaringan pengikut dalam ABRI, jaringan intel yang bertahun-tahun dibangun Murdani menjadi modal bagi Panglima ABRI dan Kepala Intel itu menguasai tentara. Kekuasaan dan kontrol yang ketat Murdani atas ABRI kemudian malah menimbulkan ketakutan Soeharto. Dengan demikian, setelah Murdani akhirnya disingkirkan secara agak prematur dari posisi Panglima, Soeharto dengan cepat melancarkan pembersihan terhadap para perwira yang dipandang sebagai pengikut Beni. "Orang-orang yang dianggap dekat dengan saya sulit mendapat promosi," kata Murdani kepada saya di kantor CSIS beberapa tahun sebelum mantan Panglima ABRI itu jatuh sakit yang kemudian berakhir pada kematiannya. Pembersihan dalam tentara tidak perlu dilakukan Soeharto setelah dengan baik-baik menurunkan Jusuf dari kursi Panglima ABRI sesuai dengan jadwal. Jusuf memang tidak dianggap, oleh siapa saja, sebagai membahayakan Soeharto. Kendati demikian, sang presiden kabarnya pernah juga cemas melihat popularitas jenderal dari Makassar itu. Dalam buku Jenderal M. Jusuf, Panglima para prajurit yang ditulis Atmaji Sumarkijo, ada dikisahkan suatu pertemuan di kediaman pribadi presiden yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Menurut Atmaji, adalah Mendagri Jenderal TNI Amir Mahmud yang berbicara pertama kali, bahwa dengan semakin populernya Jenderal Jusuf selaku Menhankam Pangap, maka diduga ada ambisi-ambisi tertentu Jenderal Jusuf yang perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tiba-tiba Jenderal Jusuf menggebrak meja dengan tangannya. Dengan suara keras dia berkata, "Bohong. Itu tidak benar semua. Saya ini diminta untuk jadi Menhankam Pangap karena perintah Bapak Presiden. Saya ini orang Bugis. Jadi, saya sendiri tidak tahu arti kata kemanunggalan yang bahasa Jawa itu. Tapi, saya laksanakan perintah itu sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa." Gebrakan meja Jusuf mengejutkan semua yang hadir. Soeharto sebagai tuan rumah dengan cepat membubarkan pertemuan yang berlangsung hanya beberapa menit. Konon sejak itu hubungan Jusuf dengan Soeharto mulai mendingin dan sidang-sidang kabinet di Binagraha tidak pernah lagi dihadirinya. Untuk mengikuti sidang kabinet, Panglima ABRI selalu mengirim wakilnya, Laksamana TNI Sudomo. Ambisi itu terbaca Soeharto meski kelihatan janggal, sebenarnya tidak sulit dimengerti jika Jusuf marah di rumah kediaman Bapak Presiden. Pertemuan membicarakan popularitas Jusuf mudah dipastikan tidak akan berlangsung tanpa persetujuan,
kalau tidak malah digagas oleh sang presiden sendiri. Amir Mahmud berani memulai pembicaraan mengenai soal yang sangat peka pastilah atas petunjuk Soeharto. Jenderal Jusuf yang telah dengan sadar menjaga agar popularitasnya tidak mencemaskan Soeharto jelas kesal melihat bosnya tetap saja mewaspadainya. Dalam keadaan tegang demikian, intel-intel Soeharto ternyata tidak juga pernah mempunyai cukup informasi mengenai langkah-langkah Jusuf yang bisa dinilai sebagai sedang membangun dukungan dalam ABRI. Hal itu jelas berbeda dengan persepsi Soeharto tentang langkah-langkah Murdani di kemudian hari yang dianggap menggunakan aparat intel dan kontrolnya atas ABRI untuk tujuan kekuasaan. Murdani yang beragama Katolik dan berdarah Indo, menguasai intel selama 14 tahun, tapi sadar bahwa dirinya tidak mungkin menjadi presiden. Maka, masuk akal jika Murdani ditengarai hanya berambisi menjadi kingmaker. Dan ambisi itu kabarnya terbaca oleh Soeharto. Maka, ketika Tri Sutrisno, di mata Soeharto sudah jadi orang binaan Murdani, dicalonkan ABRI menjadi wakil presiden, Soeharto dengan cepat melihat Murdani berada di balik pencalonan tersebut. Sebaliknya sebagai orang Bugis, penganut Islam yang taat dan berasal dari kodam kecil di luar Jawa, Jusuf tahu betul jabatan Panglima ABRI adalah jabatan dengan kekuasaan tertinggi yang mungkin dicapainya. Jabatan wakil presiden pun tidak akan diraihnya selama Soeharto masih berkuasa. Lagi pula, sejak muda dia tidak mempunyai kemampuan membina pengikut. Dalam semua jabatannya, dari pangkat letnan sebagai ajudan Kolonel Kawilarang, selaku Panglima Kodam Hasanuddin di Makassar, hingga Jenderal Bintang 4 yang duduk di Mabes ABRI, Jusuf dikenal sebagai orang yang selalu menghindar dari tamu, terutama keluarga dekat atau orang sekampungnya. Di atas pintu kediamannya di Jalan Tuku Umar, misalnya, Jusuf memasang closed circuit television (CCTV) sehingga mudah baginya memonitor dan menyeleksi tamu yang berkenan diterimanya. Atau yang kebanyakan ditolaknya. Kesalahan Jusuf sebagai Panglima ABRI barangkali adalah kurangnya kepekaan sang pemimpin tentara kepada publikasi yang berlebihan mengenai diri dan kegiatannya. Ketika di televisi, hanya ada TVRI dengan satu saluran waktu itu, setiap malam berita Jusuf mengunjungi prajurit di seluruh penjuru Indonesia dan berbicara spontan kepada mereka dengan aksen Bugisnya yang kental. Suatu tontonan yang jelas lebih menarik dibanding dengan penampilan Soeharto yang monoton, tentu saja Bapak Presiden merasa terganggu. Popularitas demikian difasilitasi oleh Panglima dan Menhankam itu dengan menyediakan kamera dan peralatan elektronik canggih kepada pusat penerangan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, agar setiap saat dan dalam waktu singkat bisa mengirimkan laporan perjalanan Jusuf ke TVRI dari mana saja di seluruh pelosok Indonesia. Citra Jusuf dan popularitas jenderal dari Makassar tersebut bisa juga ditafsirkan sebagai ekspresi kebosanan masyarakat kepada Soeharto. Jadi, kewaspadaan Soeharto kepada Jusuf bukan terutama karena curiga kepada Jusuf secara pribadi. Yang tampaknya lebih ditakuti Bapak Presiden adalah opini publik yang dirasakannya makin kurang positif terhadap diri, keluarga, dan rezimnya, yang terdorong ke permukaan oleh aktivitas dan popularitas sang Panglima. Jusuf sendiri sesungguhnya adalah tokoh kontroversial. Terlahir sebagai bangsawan tinggi Bugis, putra Arungka Juara, Bone, di kemudian hari pada masa demokrasi terpimpin, dia menghapuskan gelar bangsawan Andi di depan namanya. Tapi tabiat sehari-harinya tetaplah seperti layaknya para bangsawan yang sadar akan tempatnya dalam masyarakat. Mungkin kesadaran sebagai bangsawan itulah yang membuatnya menjaga jarak dengan siapa saja. Dengan latar belakang demikian, Jusuf jelas sulit punya pengikut. Dekat dengan para prajurit sebagai kelompok, Jenderal Jusuf tidak mempunyai kedekatan pribadi hampir dengan siapapun, juga dalam ABRI. Karakter pribadi seperti itulah yang berperan menghindarkan Jusuf dari kemungkinan berkonspirasi terhadap kekuasaan, ketika banyak yang berharap dia bisa membangun kekuatan untuk menggantikan Soeharto. Karena itu,
Jusuf selamat. Sebagai tanda senang dan mungkin juga pernyataan terima kasih Soeharto kepada Jusuf, segera setelah mantan Panglima ABRI itu pensiun dari Dinas Ketentaraan, Presiden mendudukkannya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), suatu jabatan yang posisi protokolnya setara dengan Presiden. Ketika kemudian kembali ke Makassar sebagai pensiunan dan mendirikan Masjid Al-Markaz Al-Islami, sang Presiden mengerahkan hampir seluruh konglomerat, tidak peduli agama mereka memberikan bantuan. Mobilisasi bantuan yang dikerahkan Soeharto itulah yang menyebabkan masjid, dengan arsitektur cantik, itu tercatat sebagai masjid terbesar Indonesia yang tercepat selesai pembangunannya.